Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffian Zoharifian dengan nomor NIM 2019 1880 021. Di sini saya akan menjawab nomor 1 dan nomor 2A dari ujian AIKA tahun 2021. Nomor 1, soalnya ialah bacalah ayat dalam surat An-Nisa yang ke-29 secara tartil, kemudian terjemahkan dan berikan komentar secukupnya terkait dengan hukum bunuh diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dari ayat berikut, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya Islam menghendaki kepada setiap muslim hendaknya selalu optimis dalam menghadapi setiap musibah. Oleh karena itu, Islam tidak membenarkan dalam situasi apapun untuk mengakhiri hidup dengan cara yang dipaksakan. Dengan bunuh diri, seorang akan merasakan penderitaan sebanyak 3 kali, yaitu penderitaan di dunia, penderitaan menjelang kematiannya, dan penderitaan yang kekal di akhirat nanti. Penderitaan di dunia seperti mengalami depresi, putus asa, tidak memiliki motivasi, dan semangat hidup yang membuatnya tidak bisa menikmati indahnya kehidupan. Selain merasakan penderitaan ketika hidup, pelaku bunuh diri juga akan mengalami penderitaan yang tidak kalah pedihnya sebelum mati, atau ketika ruh berpisah dengan jasadnya, yakni sakaratul maut. Dan yang terakhir adalah penderitaan yang paling buruk, yakni penderitaan di akhirat yang bersifat kekal. Naudzubillah. Untuk yang nomor 2, soalnya ialah eutanasia dalam dunia kedokteran, termasuk kejadian problematik yang dialami oleh sebagian pasien. Hingga jelaskan pengertian eutanasia dalam perspektif kedokteran dengan segala varian macamnya. Jadi eutanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang pasien, atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien tersebut. Dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri. Jadi eutanasia sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara. Jadi yang pertama bisa dilakukan dengan eutanasia sukarela. Jadi eutanasia jenis ini merupakan eutanasia yang diminta sendiri oleh pasien secara langsung dengan penuh kesadaran dan kondisi kejiwaan yang sehat. Tindakan ini dapat dilakukan dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaan pasien dari penyakit atau gejala penyakit yang tidak dapat disembuhkan, misalnya pada kasus kanker stadium akhir. Yang kedua ada eutanasia non sukarela. Pada eutanasia jenis ini, keputusan untuk mengakhiri hidup bukan dibuat oleh pasien, melainkan bisa orang tua, suami, istri, atau anak pasien. Eutanasia non sukarela umumnya dilakukan saat pasien tidak sadarkan diri atau berada dalam kondisi vegetatif atau koma. Kemudian selanjutnya ada eutanasia pasif. Eutanasia pasif adalah jenis eutanasia yang dilakukan oleh dokter dengan cara mengulangi atau membatasi pengobatan yang menopang hidup pasien agar pasien dapat meninggal lebih cepat. Misalnya, dengan menghentikan penggunaan ventilator pada pasien gagal nafas atau koma dengan kerusakan otak berat dan permanen. Jenis eutanasia ini biasanya dilakukan pada pasien di ruang perawatan intensif atau ICU dengan kondisi berat yang tidak bisa disembuhkan lagi, misalnya herniasi otak. Kemudian yang terakhir ada assisted suicide atau physician assisted suicide yang disingkat PAS. Nah, euthanasia yang jenis ini dilakukan jika dokter secara sadar mengakhiri hidup pasien yang didiagnosis sakit parah dan merasa sangat menderita. Dokter akan menentukan metode PASI yang paling efektif dan tidak menimbulkan rasa sakit, misalnya dengan pemberian obat golongan opioid dalam dosis tinggi.
Di berbagai negara seperti Belanda, Belgia, Luxembourg, Kanada, dan Kolombia, eutanasia legal untuk dilakukan. Sedangkan di Jerman, Jepang, Swiss, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat hanya memperbolehkan metode PES. Sedangkan di Indonesia sendiri, eutanasia masih tergolong ilegal atau tidak boleh dilakukan. Larangan mengenai eutanasia di Indonesia secara tidak langsung disebutkan dalam Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 344. Sedangkan dari sisi medis, keterlibatan dokter dalam eutanasia diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia atau KDEKI pasal 11 tentang perlindungan kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhyiddin dengan NIM 2019 1880044 dari kelompok 18 angkatan 2019. Sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2B, yaitu perbedaan eutanasia dengan bunuh diri, dan juga menurut hukum eutanasia menurut pandangan Islam atau Muhammadiyah. Jadi perbedaan antara eutanasia dan juga bunuh diri itu bahwa eutanasia memiliki pengertian yaitu suatu tindakan yang diberikan dari dokter untuk pasien untuk mengurangi rasa sakit yang menyebabkan si pasien itu harus mengalami kematian. Untuk bunuh diri itu pengertian bunuh diri itu bahwa seseorang yang melakukan kematiannya menurut hatinya sendiri, maksudnya itu keinginannya sendiri, bukan dari orang lain. Itu perbedaan yang kedua. Hukum dari eutanasia, menurut saya hukum eutanasia itu aslinya adalah haram. Karena apa? Karena mengancam kehilangan nyawa dari seseorang pasien. Sebenarnya itu bisa dikatakan halal jika memang si pasien itu sendiri merelakan atau menyetujui bahwa apa yang telah diberikan edukasi tentang tindakan eutanasi kepada si pasien ini, pasien memberikan persetujuan dan hasilnya setuju, itu bisa dikatakan halal. Kalau haramnya ya tadi, setelah saya menjawab pertanyaan 2B, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu yang pertama 3A yaitu jelaskan pengertian aborsi dengan skala problem dan motivasi pelakunya. Bahwa istilah aborsi itu adalah suatu peristiwa yang menceritakan tentang keguguran kandungan atau pengguguran kandungan atau membuang janin atau sebutan lainnya. Jadi pada pada bidang terminologi kedokteran ini berarti terhentinya kehamilan sebelum umur 28 minggu. Dalam istilah hukum, dia akan mengeluarkan hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya, sebelum dapat lahir secara alamiah. Abortus terbagi menjadi 2 macam, yaitu spontaneous abortus atau aborsi spontan dan juga aborsi yang disengaja. Aborsi spontan ini bisa terjadi karena salah satu pasien memiliki penyakit kelamin atau kecelakaan, atau dia mempunyai penyakit yang sangat ganas sehingga si janin ini bisa mengalami keguguran. Itu yang spontan, aborsi spontan. Yang kedua ini ada aborsi secara disengaja. Maksudnya ini seperti yaitu si wanita ini mungkin punya sering berhubungan seks sehingga bisa menghasilkan dia mengandung seorang anak pada janinnya, terus dia nggak kuat
karena biasanya dia melakukan hubungan seks itu di luar perkawinan atau pernikahan, jadinya dia merasa malu, akhirnya dia akan mengalami aborsi yang tidak disengaja atau aborsi yang disengaja atau menggugurkan kehamilannya dengan cara membuang janinnya sendiri. Itu yang pertanyaannya A. Untuk yang B, jelaskan hukum aborsi serta dalilnya. Yang pertama tadi ada aborsi spontan atau tanpa disengaja, memiliki hukum atau dalil yang dijadikan rujukan yaitu surat Al-Takabun ayat 64, bahwa segala yang menimpa manusia itu adalah seizin Allah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu hukum dalil dari aborsi yang tanpa disengaja. Itu hukum aborsi yang disengaja dari dasar hukumnya surat Al-Isra ayat 17 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat, karena kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang sangat besar. Dan juga surat Al-Isra ayat 33 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharapkan Allah melainkan dengan alasan yang benar. Dan surat Al-Maidah ayat 32 yang ini artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barang siapa yang memelihara keselamatan nyawa orang maka seolah-olah dia telah memelihara keselamatan nyawa manusia semuanya. Baik, itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizar Fahri Idrus, NIM 2019 1880068. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu Allah memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Yang A, jelaskan makna makanan halal dan juga makanan thayyib. Makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam, serta makanan tersebut bukanlah makanan haram yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sedangkan thayyib adalah makanan yang baik, bergizi, dan sehat menyehatkan. B. Baca ayat dalam Al-Baqarah 168 secara tartil sesuai dengan makhrajnya, kemudian beri komentar secukupnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, Ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khusyuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu. Surah tersebut memiliki makna, wahai manusia, makanlah dari rezeki Allah yang Dia halalkan bagi kalian yang terdapat di bumi, dalam keadaan bersih dan bukan najis, yang bermanfaat dan tidak memudaratkan, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan setan dalam penetapan halal dan haram, bid'ah serta maksiat-maksiat. Sesungguhnya ia adalah musuh kalian yang amat nyata permusuhannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 5, yaitu operasi plastik merupakan tindakan yang dilakukan sebagian orang tentu dengan segala motivasi atau alasannya masing-masing. Yang bagian A, jelaskan operasi plastik dalam profesi kedokteran. Operasi plastik sendiri itu merupakan sebuah tindakan kedokteran yang menitik beratkan pada rekonstruksi atau perbaikan cacat dan kekurangan fungsional pada fisik pasien yang dikarenakan oleh penyakit, cedera, penyakit bawaan, dan pembedahan yang pernah dijalani. Lalu tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengembalikan fungsi kulit, tengkorak, dan struktur rahang wajah, sistem otot tulang belakang, payudara, kaki dan tangan, dan alat kelamin melalui sebuah tindakan perbaikan. Bedah plastik juga meliputi konstruksi estetika, yaitu tindakan bedah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas fisik yang tidak diinginkan dari struktur tubuh normal. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina Reza Waskita dengan NIM 2019 188800072. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS AIK nomor 5B. Bagaimana hukum operasi plastik sesuai dengan jenis dan motivasinya? Untuk hukum operasi plastik ini dibagi menjadi dua, yaitu mubah dan diharamkan.
Untuk operasi plastik yang mubah, yang bertujuan untuk memperbaiki cacat sejak lahir akibat kecelakaan seperti wajah yang rusak. Bedah plastik hukumnya boleh atau mubah apabila untuk memulihkan fisik atau fungsi organ yang tidak normal, rusak atau cacat, memperindah penampakan fisik yang tidak normal, rusak atau cacat. Operasi plastik tersebut diperbolehkan karena untuk memperbaiki cacat hukumnya adalah mubah. Selanjutnya, operasi plastik yang diharamkan karena bertujuan untuk mempercantik atau memperindah wajah atau tubuh tanpa ada hajat atau pengobatan atau memperbaiki suatu cacat. Contohnya adalah operasi untuk memperindah bentuk hidung. Selanjutnya, nomor 6, banyak pasutri yang ketika kesulitan mendapat keturunan mengambil jalan alternatif, yakni program bayi tabung atau inseminasi buatan. 6A. Jelaskan teknologi rekayasa genetika bayi tabung dalam perspektif kedokteran. Bayi tabung dalam bahasa kedokteran disebut dengan in vitro fertilization atau IVF. In vitro berasal dari bahasa Latin yang berarti di dalam, sedangkan fertilization adalah bahasa Inggris yang memiliki arti pembuahan. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-talqih-al-sinai. Dalam bahasa Indonesia, orang menyebutnya dengan pemanian buatan, pembuahan buatan, atau penghamilan buatan. Bayi tabung merupakan suatu teknologi reproduksi berupa teknik pembuahan sel telur atau ovum di luar tubuh wanita. Prosesnya terdiri dari mengendalikan proses ovulasi secara hormonal, pemindahan sel telur dari ovarium, dan selanjutnya adalah pembuahan sel sperma dalam sebuah medium cair. 6B. Jelaskan hukum program bayi tabung menurut pandangan Islam. Bayi tabung menurut hukum Islam, yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bayi tabung atau inseminasi buatan, memutuskan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya adalah mubah atau boleh, sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama. Bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri yang lain, misalnya dari istri kedua dititipkan pada istri pertama, hukumnya haram berdasarkan kaidah Sat al-Ziro'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan. Selanjutnya, bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia, hukumnya juga haram berdasarkan kaidah Sat al-Zari'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan kewarisan juga. Yang terakhir adalah bayi tabung dengan sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah, hukumnya juga haram. Karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan atau disebut dengan zina. Berikut jawaban Aika nomor 5B dan juga nomor 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.